Halo teman-teman, balik lagi di channel BJS Vlog. Jadi untuk video kali ini saya akan membagikan resep nastar. Nastar yang saya buat ini beda dari yang lain. Lebih kokoh, glowing, dan tahan lama. Pastinya kalau rasa enak banget, lembut di mulut. Sekarang langsung aja kita ke cara pembuatannya ya. Yang pertama kita akan membuat adonan nastar. Siapkan wadah, usahakan ukurannya cukup besar. Kemudian tambahkan campuran butter dan margarin. Untuk butternya saya pakai 190 gram dan untuk margarinnya saya pakai 150 gram. Kalau misalnya mau diganti pakai full margarin juga boleh, atau pakai full butter juga boleh. Itu akan menjadi lebih enak ya. Untuk butter usahakan gunakan saat kondisinya itu dingin. Aduk, campurkan butter dan margarin dengan menggunakan spatula selama kurang lebih 1 menitan. Pastikan semuanya tercampur rata. Tambahkan 85 gram gula halus, kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Kalau udah cukup tercampur rata, tambahkan dengan 4 butir kuning telur. Kita harus gunakan kuning telur yang masih fresh dan masih kental ya, supaya tekstur dari adonan nastarnya nanti bagus. Langkah selanjutnya kita akan menambahkan bahan keringannya. Yang perlu diingat, pengadukannya itu nggak perlu terlalu lama. Tambahkan dengan 20 gram susu bubuk, 20 gram tepung maizena. Aduk perlahan sampai rata. Lanjut kita tambahkan dengan 500 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan tepung secara bertahap. Di sini saya tambahkan setengahnya dulu. Kemudian kita aduk dengan spatula sampai agak tercampur. Nah, kalau udah seperti ini, tambahkan lagi sedikit tepungnya. Aduk kembali sampai tercampur rata. Dan kalau udah tercampur seperti ini, tambahkan sisa dari tepungnya itu sendiri. Setelah semua tepung masuk, tentu pengadukannya akan terasa lebih berat, tapi enggak apa-apa. Ini terus saja kita aduk dengan spatula sampai semaksimal mungkin. Kalau udah mulai terasa berat dan susah diaduk dengan spatula, kita akan melanjutkannya pengadukan dengan menggunakan tangan manual. Pastikan tangan kita udah bersih, kemudian kita aduk atau kita manual seperti ini sampai teksturnya menjadi kalis atau enggak lengket di tangan. Pastikan semua bahannya itu harus benar-benar tercampur rata, tapi pengadukannya jangan terlalu lama karena bisa terkena panas dari suhu tubuh kita. Ini tekstur adonannya bisa dilihat cukup padat tapi tetap lembut dan enggak lembek. Aku suka banget sama adonannya karena benar-benar gampang saat dibulatkan. Kita ambil adonan dengan sendok takar ukuran 1 sendok teh supaya ukurannya seragam dan kita nggak perlu timbang-timbang lagi. Ini kita ambil 1 sendok teh, kalau misalnya mau ditimbang beratnya kurang lebih 7 gram. Padatkan dulu adonannya sambil kita uleni. Nah, kalau udah, selanjutnya kita tambahkan selai nanas. Letakkan selai nanasnya di adonannya. Kemudian ambil sedikit adonan dan pipihkan sedikit adonan lalu tempelkan di atas nanasnya supaya kita enggak menyentuh langsung selai nanasnya dan selai nanasnya bisa tertutup semua. Kemudian kita bulatkan. Untuk cara pembuatan selai nanasnya, teman-teman bisa lihat atau klik di atas kanan pojok ini. Lalu kita letakkan di atas loyang.
ini dia hasilnya yang udah kita bulatkan. Lanjut kita oven. Sebelumnya saya sudah panaskan ovennya kurang lebih 30 menitan supaya panasnya itu stabil. Panggang selama kurang lebih 45-50 menit atau sampai sedikit kecoklatan warnanya. Jadi untuk pemanggangannya pertama kita akan mematangkan adonannya terlebih dahulu. Jadi pemanggangan ini agak sedikit lama, yaitu sekitar 45-50 menitan saja. Setelah warnanya sedikit kecoklatan, kita keluarkan dari oven. Ini masih panas, kita dinginkan terlebih dahulu atau kita angin-angin dulu ya. Setelah dingin, kita beri polesan warna. Di sini saya menggunakan 2 butir kuning telur. Lalu saya tambahkan dengan 3 gram adonan, 2 sendok teh minyak goreng. Kita aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya kita oleskan dengan kuas kecil seperti ini supaya warnanya itu merata. Ulangi sebanyak 2-3 kali biar hasilnya itu bagus. Setelah selesai, kita oven lagi atau kita panggang lagi selama kurang lebih 10-15 menitan. Setelah 10 menit kita angkat. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Rasanya ini benar-benar enak banget, wajib banget kalian coba. Sangat recommended resepnya. Nanasnya itu benar berasa banget, lumer di mulut. Pokoknya teman-teman itu wajib coba ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.